Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu. Hari ini kita akan belajar tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup. Subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran 6. Pembahasan yang pertama yaitu Bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1, yaitu tentang simpulan isi bacaan. Berdasarkan gagasan pokok, kamu dapat menyusun simpulan. Perlu kamu perhatikan bahwa menyusun simpulan harus menggunakan kosakata baku. Kosakata baku merupakan kosakata bahasa Indonesia yang sesuai aturan atau tata bahasa baku bahasa Indonesia. Ketika menyusun simpulan, tanpa sadar kamu mungkin telah menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Kata penghubung ini berfungsi menghubungkan antar kata dalam kalimat atau antar kalimat dalam paragraf sehingga maksudnya jelas. Kata penghubung yang sering digunakan yaitu dan, atau, karena, sebab, lalu, kemudian, dan tetapi. Contohnya, biji jagung manis tampak keriput dan transparan saat sudah matang. Nah, di sini kamu menggunakan konjungsi dan. Materi yang kedua adalah PPKN KD 3.1 dan 4.1, yaitu tentang sikap bangsa Indonesia sesuai nilai persatuan Indonesia. Jadi materi yang sekarang adalah sambungan dari materi yang kemarin ya, masih di sila Pancasila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk. Salah satu penyebab kemajemukan atau keberagaman di Indonesia adalah faktor geografis. Faktor ini tidak dapat dilepaskan dari bentuk wilayah Indonesia berupa kepulauan dengan berbagai kenampakan alam. Perbedaan geografis tersebut berdampak pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki setiap daerah. Berbagai perbedaan tersebut seharusnya disikapi secara bijak. Perbedaan bukan penghalang. Perbedaan merupakan kekayaan bangsa. Segenap bangsa Indonesia dituntut memiliki sikap menerima keberagaman dalam masyarakat demi utuhnya persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Contoh sikap menerima keberagaman masyarakat Indonesia sesuai nilai persatuan Indonesia. Yang pertama adalah toleransi. Toleransi adalah sikap tenggang rasa atau menerima, menghormati dan menghargai perbedaan, baik suku, agama, dan golongan. Yang kedua adalah simpati. Simpati adalah ikut merasakan perasaan orang lain, baik senang maupun susah. Sikap simpati berkembang menjadi sikap empati, yaitu sikap simpati yang mendalam. Sikap simpati dan empati akan mendorong seseorang bersikap peduli, membantu sesama tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain. Yang ketiga adalah cinta damai, yaitu sikap mengutamakan perdamaian. Sikap ini diperlukan untuk menghindari terjadinya kekerasan dan perselisihan. Sikap cinta damai ditunjukkan dengan menyelesaikan permasalahan melalui cara-cara damai seperti musyawarah dan diskusi. Yang keempat adalah cinta tanah air, yaitu sikap mencintai negara dengan bersedia mengabdi, berkorban, memelihara persatuan dan kesatuan, serta melindungi tanah airnya dari segala ancaman, gangguan yang dihadapi oleh negaranya. Yang kelima adalah demokrasi,
yaitu sikap memenuhi hak asasi manusia setiap individu atau kelompok. Yang keenam adalah anti-diskriminasi, yaitu sikap tidak memandang perbedaan sebagai jurang pemisah bagi bangsa Indonesia. Dan yang terakhir adalah kerjasama, sikap saling memahami dan tolong-menolong. Mari membiasakan. Masyarakat Indonesia sangat beragam, baik suku maupun budayanya. Keberagaman masyarakat Indonesia bisa menjadi pemicu terjadinya perpecahan jika tidak disikapi secara bijaksana. Sebaliknya, dengan sikap bijaksana, keberagaman bisa menjadi alat pemersatu bangsa. Oleh karena itu, segenap masyarakat Indonesia, termasuk kamu, hendaknya membiasakan sikap bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sikap bijaksana antara lain saling menghargai perbedaan, toleransi antar umat beragama yang berbeda, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, dan saling bekerja sama dalam perbedaan. Dengan demikian, antar masyarakat yang berbeda akan saling mengisi dan melengkapi kekurangan yang satu dengan yang lainnya, sehingga menjadi kekuatan yang bisa menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian pembahasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.